Tuan rumah, Li Chuchen kekuatan, 1 kecepatan, 1 pertahanan, 1 spiritual, 0 umur, 80. Namaku Li Chuchen, seorang yang melintasi waktu. Juga murid pengantar jenazah di toko peti mati LV di kota Jiming. Mencari nafkah dengan memandikan dan mengantar jenazah. Tapi terikat dengan sistem penguburan tidur setahun bisa menambah umur setahun. Dapatkan poin atribut, penguburan bisa menambah akar tulangnya. Aku yang tidak punya bakat, hanya bisa mengandalkan tidur dan penguburan untuk menjadi dewa. Gila. Sudah terikat dengan sistem ini. Terus jadi ikan asin saja, aku tidak ingin jadi dewa. 40 tahun, tidak tahu kabar Tower. Setelah Paman Bai dan Bibi Liu pergi, dia sendirian di Gunung Linjian. Pasti menderita banyak. Kakak Chuchen, apakah kau seorang dewa? Dasar anak kecil, ngomong apa sih? Bagaimana bisa menjadi dewa di sampingmu, aku? Besok aku ajak kamu berburu kelinci, urusan ini selesai di sini. Kenapa? Kau sudah melewatkan sekali. Apakah kau akan terus menghindar? Aku ingin menguburkanmu dengan tanganku sendiri. Adalah keturunanmu, bukan aku, kau mengerti maksudku? Hadiah ulang tahunmu. Kakak Chuchen, kau mudah sekali ditipu. Aku datang untuk memberitahumu, ada dewi yang menerimaku sebagai murid. Kamu benar-benar ingin pergi? Ingin. Kenapa? Bai Tower, waktunya sudah tiba. Aku keluar ada tugas. Kita harus cepat berangkat. Dewi. Gunung suci mana yang menjadi tempat tinggal Dewi? Aku berasal dari Gunung Linjian, ribuan mil dari wilayah Dakun. Jika kau merindukannya, bisa datang ke sana. Tapi orang biasa 30 tahun pun belum tentu sampai. 30 tahun? Ah. Bisa terbang hebat ya. Aku tidur 1800 tahun juga bisa terbang. Lebih baik jangan berniat jahat pada Tower. Kalau tidak, kuburan leluhurmu akan kugali habis. Tapi orang biasa 30 tahun pun belum tentu sampai. 30 tahun tidak sampai, aku tidak bisa jalan 50 tahun. Aku tidak punya banyak, kecuali waktu. Tower. Aku datang menjengukmu. Aku berasal dari Gunung Linjian, ribuan mil dari wilayah Dakun. Jika kau merindukannya, bisa datang ke sana. Tapi orang biasa 30 tahun pun belum tentu sampai. Pantas saja wanita itu mencibir saat kukatakan ingin berkunjung. Aku menghabiskan setengah umur orang biasa untuk sampai ke sini. Orang biasa jika tidak beruntung, hidup sampai 50 tahun saja sulit. Cuacanya terlalu panas. Turunkan hujan, mohon hujan turun. Turunkan hujan. Terima kasih, Dewi. Terima kasih banyak telah menurunkan hujan. Kami selamat. Terima kasih, Dewi. Tower. Akhirnya menemukannya. Benar-benar luar biasa. Dewi Bai memang seorang jenius yang langka dalam ribuan tahun. Hanya dalam 50 tahun memulai, dia sudah mencapai puncak Jindan. Kyudengar. Banyak pemuda berbakat berlomba-lomba mendekatinya. Ingin menjadikannya pasangan kultivasi. Tower, biarkan aku menemanimu sebentar di sini. Untuk menemani Tower, aku membuka toko peti mati di kota kecil Linjiang. Kabar baiknya, bisnisnya lancar. Kabar buruknya juga, bisnisnya terlalu lancar. Ada orang di sana? Hantu. Dermawan, kenapa kau berbaring di dalam peti mati? Peti mati untuk orang mati. Perkataanmu tidak benar. Baik manusia biasa maupun kultivator. Pada akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Kalau begitu, mengapa orang hidup harus merendahkan tempat peristirahatan terakhir mereka? Amitabha, terima kasih atas petunjuknya.
Lin Yun terlalu terpaku pada penampilan. Biksu kecil, apa keperluanmu di tokoku? Belakangan ini, kuil Jiming dan sekte Linjiang bekerja sama menaklukkan seorang kultivator jahat. Meskipun dermawan itu banyak berbuat jahat, tapi Lin Yun tidak ingin melihatnya tergeletak di alam liar. Jadi ingin membeli peti mati untuk menguburkannya. Biksu kecil baik hati ya. Ini layanan berbayar loh. Aku punya Spirit Stone. 1 Spirit Stone, harga pas. Kudengar dari para dermawan, di alam liar sering ada hantu gentayangan. Dermawan jangan takut. Seharusnya aku yang bilang itu padamu. Amit ba maafkan aku. Hantu. Lin Yun. Para kultivator ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Membunuh orang saja tidak cukup. Setidaknya gali lubang untuk menguburkan mereka. Amit bao. Mari bantu aku. Lin Yun. Untuk membuat nisan, perlu tahu nama almarhum. Dan juga nama pembuat nisan. Siapa namanya? Dermawan ini adalah pemimpin sekte Tianmo, dijuluki kakek darah iblis. Nama aslinya tidak diketahui. Untuk pembuat nisan, dermawan bisa tentukan sendiri. Nyonya, julukanmu adalah pengantar jenazah? Aku penjual peti mati, khusus mengurus jenazah dan pemakaman. Kalau bukan pengantar jenazah, lalu apa? Tugasku sudah selesai. Aku duluan ya. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, ingat cari aku. Wah, tak kira gigi bisa dimanipulasi juga. Jangan-jangan. Ini pasti formasi yang dibuat oleh kakek darah iblis. Sepertinya ini pola formasi penyimpanan. Kakek darah iblis ini benar-benar licik. Barang di dalamnya pasti tidak biasa. Apa semua ini? Ternyata, aku tidak punya bakat latihan. Tapi untuk umurku panjang, asal tidak menyerah, pasti bisa berhasil. Aku tinggal di desa Linjiang selama 20 tahun. Sambil mempelajari formasi yang ditinggalkan kakek darah iblis. Sambil berjualan peti mati. Kakek darah iblis benar-benar jenius. Bisa menemukan metode seperti akar spiritual buatan, sistem. Kamu bilang akar spiritual buatan yang disebutkan kakek darah iblis dalam buku. Mungkinkah terwujud? Tuan Roma, kalau ragu, kenapa tidak carry kebenaran sendiri? Li Chuchen. Hari ini aku pasti akan berdebat denganmu selama 300 putaran. Kamu kan penerus kuil Jiming. Master Lin Yun di mata orang banyak. Kalau orang lihat kamu seperti ini, bukankah akan jadi bahan tertawaan? Biarkan mereka tertawa kalau mau. Walaupun mereka memujiku setinggi langit. Tidak akan mengubah fakta bahwa aku kalah selama 20 tahun. Tapi ngomong-ngomong, 20 tahun ini, kamu bukan berdebat denganku ya latihan. Kenapa tingkatannya naiknya lambat sekali? 20 tahun lalu kamu tingkat 3 Ki Refining, sekarang tingkat 4. Hari ini aku tidak mau berdebat denganmu. Aku ada sesuatu yang mau minta tolong. Tidak bantu, kecuali kamu berdebat denganku. Bisa? Kalau kamu bantu aku kali ini, aku akan berdebat denganmu. Ada apa? Langsung bilang saja. Aku Master Lin Yun pasti bisa selesaikan. Kamu datang ke sekte Linjiang, pasti untuk menghadiri upacara. Pelantikan Dewi Bai sebagai tetua, kan? Tolong sampaikan ini ke Dewi Bai. Li Chuchen. Jangan bilang kamu suka Dewi Bai. Wanita ini sama sekali tidak tertarik dengan urusan pasangan. Lebih baik jangan buang-buang tenaga. Asal kamu bisa mengantarkan barang ini ke tangannya. Jangan banyak bicara. Baik, aku bisa bantu mengantarkan barang ini. Tapi aku tidak bisa menyebut namamu. Kalau sampai para pengagum Bai Xianzi tahu soal ini, kamu bisa mati dengan sangat mengenaskan. Boleh. Mencari tahu menghabiskan 50 tahun, umurku yang 80 tahun. Segera habis. Aku harus cepat-cepat mencari tempat untuk tidur panjang berikutnya.
Biarkan harimau kecil ini mewakiliku untuk menemuimu. Lin Yun, Tao Er, sampai jumpa 80 tahun lagi. Sepuluh tahun menyiapkan formasi teleportasi acak. Akhirnya bisa digunakan. Acara jamuan ini pasti bisa mengenalkan banyak pahlawan hebat. Tao Er, upacara akan segera dimulai. Shifu, aku tidak ingin jadi tetua, aku hanya ingin berlatih dengan tenang. Kamu masih tidak bisa melupakannya. 70 tahun telah berlalu, sekarang dia sudah menjadi pria tua beruban. Shifu, kamu tidak mengerti. Kakak Chu Chen pasti menepati janjinya. Dia bilang, jalan panjang menuju keabadian, jika suatu hari aku menoleh, dia pasti akan berdiri di belakangku. Selama 70 tahun ini, hanya saat menyebut Li Chu Chen, baru senyum muncul di wajahnya. Guan Qingyun menghadiahkan 2 butir liolidan. Kuil Jiming menghadiahkan 1 kitab sutra berkah. Li Chuchen itu orangnya keras kepala. Kalau aku tidak menepati janji, dia pasti tidak akan berdebat denganku. Bai Shishu, muridmu punya hadiah lain untukmu. Hadiah dari kuil Jiming sudah diberikan. Sekarang ada hadiah lain. Ini jelas-jelas persiapan Lin Yun sendiri. Jangan-jangan Lin Yun juga menyukai tetua Changsheng? Wah, orang paling berbakat di kuil Jiming, jatuh cinta pada duniawi. Dan sasarannya adalah Bai Xianzi yang fokus pada jalan spiritual. Kamu sungguh perhatian. Patung kayu, anak muda suka melakukan hal-hal yang norak seperti ini. Kedaya yang melembangkan person seperti ini. Bai Xianzi sudah menerima banyak, tapi semua hadiah itu dibakar habis oleh Bai Xianzi. Aku suka hadiah ini. Setelah upacara selesai, temui aku sendirian. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Bai Xianzi tertarik pada biksu kecil level Foundation Establishment? Ini tidak mungkin. Shishu, begini keadaannya, patung kayu itu bukan aku yang memberi. Orang yang mengantarmu berada di toko ini. Li Chuchen. Paman guru, dia memang di sini, aku tidak berbohong. Dia di sini menyerahkan barang itu padaku. Lin Yun, apakah kamu ingin menjadi pasangan kultivasiku? Tidak, sekarang tidak, nanti juga tidak akan. Baguslah kalau begitu, jika kamu berani memiliki pikiran seperti itu. Aku akan mencabut kepalamu yang botak dari bahumu. Mulai sekarang, tidak peduli siapa yang bertanya padamu. Kamu tidak boleh menyebut nama Li Chuchen. Jika kamu berani membocorkan setengah kata pun, nyawamu tidak akan aman. Paman guru tenang, aku janji tidak akan bocorkan setengah kata pun. Kakak Chu Chen, kamu di mana sebenarnya? Naga hijau di kiri, macan putih di kanan. Burung merah di depan, benar-benar tempat feng shui yang bagus. Portal teleportasi acak tidak menipuku. Menemani Tao Er tumbuh besar menghabiskan 8 tahun. Berjalan ke sekte Linjiang menghabiskan 50 tahun. Setelah tiba di dekat sekte Linjiang, tinggal di kota kecil Linjiang selama 20 tahun, 80 tahun umur. Sekarang hanya tersisa 2 tahun. Harus mencari tempat yang bagus untuk tidur. Tempat feng shui apa ini? Tolong aku.
Benar-benar tempat yang bagus. Ini dia, benar-benar masih utuh. Dengan energiku, lepaskan segelnya. Sistem, apakah metode ini benar-benar bisa? Bisa atau tidak, tuan rumah coba saja sendiri. Hasil kegagalan hanya membuang waktu tidur yang tidak kamu pedulikan. Tubuh manusia, tidak ada yang namanya akar spiritual. Akar spiritual yang disebutkan banyak kultivator. Hanya tingkat sensitivitas manusia terhadap atribut tertentu. Atribut ramuan spiritual adalah kayu. Perendaman lama seharusnya bisa meningkatkan sensitivitas terhadap energi kayu. Bukankah aku akan memiliki akar kayu yang disebut banyak orang? Setelah meninggalkan kota kecil Linjiang, aku berbaring di peti mati selama 80 tahun. Tuan rumah, 80 tahun tidak telah berakhir, poin atribut telah diterima. Tidak buru-buru, biarkan aku lihat dulu akar spiritual buatan bagaimana. Angkat tangan, benar-benar menyala. Akar spiritual buatan benar-benar bisa. Sistem, bagaimana poin atributku? Tuan rumah Li Chuchen, kekuatan 1, kecepatan 1, pertahanan 11, energi spiritual 0, umur 160. Umur yang telah kujalani juga akan terisi ulang setelah tidur. Jadi sekarang umur 160, aku lihat atribut lainnya. Sistem, apa yang terjadi? Mengapa atributku mundur? Kalau tidak salah ingat, sebelum tertidur, tingkatku seharusnya tingkat Ki Refining keempat. Kenapa sekarang atributku kembali seperti orang biasa? Selama tertidur, energi spiritual dalam tubuh Inang perlahan-lahan menyebar keluar. Tanpa dukungan energi spiritual, semua atribut Inang secara alami akan kembali ke standar orang biasa. Kecuali kekuatan yang didapat dari poin atribut. Sudahlah, tidak apa-apa. Sekarang aku punya bakat akar kayu spiritual kelas atas. Mencapai tingkat Ki Refining keempat paling lama hanya butuh beberapa hari. Inang, 80 poin atribut yang sudah diterima, mau terus disimpan. Tambahkan ke pertahanan. Sistem, pertahananku yang 91 poin ini. Bisa menahan serangan dari kultivator level apa? Jawab Inang, 91 poin atribut pertahanan, pertengahan Foundation Establishment. Serangan di bawah level itu tidak bisa menembus pertahananmu. Pertengahan Foundation Establishment bisa melukaimu. Akhir Foundation Establishment bisa menyebabkan luka parah. Ah, inilah kekuatan sejati. Lihat, bahkan gua batu ini terbuka dan memancarkan cahaya untukku. Tak kusangka aku bisa mencapai level ini, sungguh mengagumkan. Siapa lagi yang bisa menghalangiku di masa depan? Ini benar-benar pertolongan langit. Kali ini aku pasti bisa berhasil mencapai tingkat Ki Refining ke-9. Monster berbulu hijau. Monster hijau. Jangan bunuh aku. Kenapa orang ras iblis bisa sampai di sini? Aku juga tidak punya harta berharga apa-apa di sini. Ini kan rumput rejuvenasi yang kutanam di mulut gua. Jangan-jangan ini yang menariknya datang? Sudahlah, keluar dulu saja. Jangan makan aku, dagingku asam. Belum dicoba? Mana tahu asam atau tidak? Lagi pula kamu terlihat segar sekali, pasti enak rasanya. Aku tidak segar sama sekali, cuma agak gemuk bayi. Sebenarnya aku kurus sekali, tulang terbungkus kulit. Kalau kamu makan aku, pasti giginya sakit. Kamu bukan monster berbulu hijau. Kalau aku benar-benar monster, kamu sekarang mungkin sudah tidak bersisa. Kalau begitu, Senior pasti sedang bertapa di sini.
Murid mengganggukan Nangan Senior, mohon maafkan. 80 tahun sudah. Sekarang aku sama sekali tidak tahu kondisi lingkungan sekitar. Berjalan tanpa arah. Bisa menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Aku sudah bertapa bertahun-tahun, tidak terlalu paham keadaan luar. Sekarang tahun berapa? Dan apa yang terjadi di sini? Sekarang adalah tahun 380 dinasti Dakian, di sini semuanya baik-baik saja. Belum terjadi perubahan besar apapun. Tapi kata orang, di sebelah timur sekitar 300 li. Ada pertapaan King Yun yang didatangi oleh dewa penjelmaan. Mengingat ini adalah tindakan yang tidak disengaja. Aku tidak akan menuntutmu atas pelanggaran masuk ke gua ini. Pergilah. Pertemuan kita adalah takdir, maka aku akan memberimu sedikit berkah. Berkat bimbingan senior, Hulainer akan mengingatnya seumur hidup. Jika aku tidak salah ingat, jarak antara pertapaan King Yun dan sekte Linjiang sekitar 1000 li lebih. Aku sangka aku bisa teleportasi sejauh ini. Tapi pertapaan King Yun memang tempat yang bagus. Mengikuti petunjuk si rubah kecil, aku tiba di pertapaan King Yun. Dan menjadi murid terakhir pertapaan King Yun. Li Chuchen. Ada apa, Shi Xionglang Yu? Shidi Chuchen. Kamu sudah 10 tahun di pertapaan King Yun. Dalam 10 tahun, kamu masih berkutat di lapisan ke-9 Ki Refining. Apa kamu benar-benar ingin mencapai Foundation Building? Foundation building tidak bisa dipaksakan. Lebih baik lambat asal tidak salah. Jalan hidup masih panjang. Lambat itu baik. Ini bukan soal lambat atau tidak. Kamu sama sekali tidak berniat Foundation Building, kan? Ruang rahasia yang akan segera buka. Guru sudah memintakan satu tempat untukmu. Kali ini kamu tidak bisa kabur. Chu Chen. Sudah berapa lama kamu masuk pertapaan King Yun? Guru, murid sudah 10 tahun di sini. 10 tahun lalu, kebetulan guru besar keluar dari retret. Dan kamu kebetulan lewat di pertapaan King Yun. Guru besar langsung memilihmu di antara kerumunan orang. Saat itu, guru besar langsung membawamu ke pertapaan King Yun. Dan berkata kamu memiliki jodoh dengan Tao. Dia juga memberimu status murid dalam. Aduh, guru, tulangku mau patah. Lebih lembutlah. Apakah kamu memiliki jodoh dengan Tao? Gurumu tidak berani memastikan. Tapi bisakah kamu menjelaskan padaku? Mengapa kayu jati tersambar petir di gunung belakang yang sudah ada selama 300 tahun? Berubah menjadi peti mati? Murid, Kalau begitu, bisakah kamu menjelaskan padaku? Mengapa kayu jati tersambar petir di gunung belakang yang sudah ada selama 300 tahun? Berubah menjadi peti mati? Kayu jati tersambar petir itu dari tangan siluman besar Golden Core sempurna. Untuk kayu itu, guru harus retret dan pulih selama 30 tahun. Guru paling sayang pada Shidi kecil, tapi untuk hal ini, guru pasti tidak akan mememaafkan Chuchen. Tapi kayu yang tersambar petir ini dilindungi oleh formasi guru. Bagaimana senior Chuchen bisa memecahkannya? Guru, adik junior ini benar-benar tidak sengaja. Maafkan dia kali ini saja. Tidak sengaja? Aku penasaran. Seperti apa ketidaksengajaan itu? yang bisa diam-diam memecahkan formasi besarku? Dan mengubah kayu tersambar petir itu menjadi peti mati? Guru, kayu tersambar petir itu sudah lama disimpan di sana. Meski bahan seperti ini sulit ditemukan. Tapi untuk level guru sekarang, agak kurang berguna. Kayu tersambar petir itu kusimpan untuk memahat patung 3 dewa murni. Sekarang kayunya hilang. Kamu beritahu aku bagaimana menyelesaikan ini? Tahu ada di hati manusia, patung tanah liat 3 dewa pun cukup. Mau orang lain pahami tahu kita, tak perlu benda luar. Hahaha. Hati jahat. Meski sembahyang tak ada hati. Tubuh tegak lurus. Tak sembah aku pun tak apa. Bagus, adik junior memang punya bakat dengan Tao. 22 kata ini sungguh mencerminkan keagungan Tao kita. Pemahaman lumayan, tapi kemampuanmu sampah sekali. Masalah kayu tersambar petir sementara dicatat dulu. Kalau tak bisa mencapai fondasi di dunia tanpa batas, awas kakimu. Sekarang cepat pergi. Aku kesal lihat kalian. Hahaha. Hanya muridku, Yunyan Daoren, yang bisa menulis puisi bertautan penuh nuansa Tao seperti ini. Lihat tulisannya, Gorsan seperti Bayside Dan Kate Perak, Penny Wibawa. Orang biasa mana bisa tulis seperti ini? Senior, kekuatan spiritualmu terlalu kuat. Anginnya bikin aku tak bisa konsentrasi baca.
Chu Chen, kamu sudah baca banyak buku. Apa membantumu? Tentu saja. Kalau tak baca buku, bagaimana aku bisa memecahkan formasi inti guru? Maksudmu, di paviliun kitab suci. Ada formasi yang dipasang guru? Guru tidak ahli dalam formasi. Mana mungkin paviliun kitab suci menyimpan formasi guru? Lalu kamu kemana? Jangan bilang kamu pergi ke makam buku. Chu Chen, makam buku ini, tempat buku-buku yang dibuang dari paviliun kitab suci. Ngapain kamu bawa kami ke sini? Buku-buku ini. Memang ada yang sudah ketinggalan zaman. Tapi orang sering lupa, kadang cara memecahkan masalah. Justru tercatat dalam kitab kuno. Formasi guru mengurungku 5 tahun. Lalu, aku lihat kitab formasi 5 elemen di makam buku. Akhirnya aku mengerti. Bagaimana cara Shifu menggabungkan formasi Jiugong Bagua dengan formasi Beidou? Jadi, aku menghabiskan waktu 3 tahun untuk memecahkan formasi itu. Shifu, kau menghabiskan waktu 8 tahun hanya untuk membuat peti mati. Kayu petimu mati tidak sia-sia. Umur maksimal kultivator di tahap Foundation Establishment adalah 200 tahun. Chu Chen ini benar-benar khawatir tentang umurnya yang pendek. Shaifu, turap. Biksu Lin Yun dan Peribai pergi ke perbatasan. Shixiong, untuk apa mereka pergi ke perbatasan? Untuk apa lagi? Tentu saja untuk berperang dengan Kerajaan Selatan. Kerajaan Selatan sebagai negara monster. Setiap 200 tahun, sekali akan berperang dengan Kekaisaran Dakian. Meskipun Kekaisaran Dakian sering menang, tapi tidak bisa menghancurkan mereka. Peribai. Jangan bermimpi. Perang negara seperti ini hanya cuti catur, Golden Core yang boleh ikut. Secret Real Muliang akan segera dimulai. Cepat bersiaplah dengan Jinin. Secret Real Muliang. Aku pasti akan mendapatkan hasil yang bagus di Secret Real Muliang. Chu Chen, Jinin, kesempatan ini sangat langka. Kalian harus ingat tujuan awal, cari peluang. 5 bulan lagi, aku akan menjemput kalian. Baik, Shifu. Triple A. Shitty Chu Chen, ini di mana? Shixiong Jinin. Kau dibawa Shifu ke Guilin Yun sejak umur 3 tahun. Sekarang setidaknya sudah Foundation Establishment tengah. Jangan berlaku begitu, dong. Setiap hari hanya latihan, tentang hal di luar. Mana mungkin aku tahu sepertimu. Kalau begitu, mau dengar aku? Tentu saja aku dengar. Waktu kau mencuri kayu petir Shifu, aku yang jaga. Kalau dengar aku, ayo kita mulai memetik bunga. Aku memetik bunga. Ini sepertinya lautan bunga di Secret Real Muliang. Bunga dari 4 musim bisa tumbuh di sini. Aku baca di kitab kuno ada minuman bernama anggur 100 bunga. Bahan bakunya dari bunga 4 musim. Sekarang adalah kesempatan emas. Tapi, Shifu menurut kita carry peluang di sini. Kita malah memetik bunga untuk buat anggur. Bagaimana nanti menjelaskan ke Shifu? Lihat. Menurut peta Secret Real Muliang yang aku temukan. Dari sini jalan ke timur 30 li. Di sana ada sebuah istana perunggu kuno yang rusak. Di istana kuno itu ada kesempatan yang kamu sebutkan. Sekarang ada 2 pilihan di depanmu. Pertama, pergi ke istana perunggu untuk menerima ujian. Dan bersaing dengan murid-murid sekte lain sampai mati. Kedua, tinggal di sini dan menemaniku membuat anggur bunga. Guru dan kakak ketiga suka minum dengan anggur bunga ini. Seharusnya tidak akan mendapat hukuman berat. Kalau begitu aku lebih baik menemanimu membuat anggur. Wah, adik Chu Chen. Di sini aku menemukan sebuah peti mati. Peti mati? Ayo pergi. Peti mati yang sangat indah. Adik Chu Chen, sepertimu sangat menyukai peti mati ya. Pola hiasannya cukup menarik. Bantu aku.
Mendapat kesempatan ini membuktikan kalian belum terpengaruh oleh hal duniawi. Aku ahli tinju, teknik tinju ini berisi seluruh pengetahuanku. Semoga generasi penerus bisa menghargainya. Teknik tinju ini tidak mementingkan gerakan tapi makna. Di masa tua, melawan 9 orang, 9 pukulan mengalahkan 9 orang. Generasi penerus yang mempelajari tinjuku ingat, teknik tinju boleh kalah. Tapi aura tinju tidak boleh lemah, 1 pukulan harus membuat lawan ketakutan setengah mati. Boleh tahu nama senior? Orang-orang memanggilku Jiwa Wuyao. Terima kasih Dewa telah memberikan kesempatan ini. Boleh tahu nama teknik tinju ini? Di tanganku ini adalah teknik tinjuku. Di tanganmu, itu adalah teknik tinjumu, jadi tidak ada namanya. Senior, kami tidak lulus ujian. Mengapa masih memberikan kesempatan pada kami? Siapa bilang kalian tidak lulus ujian? Seluruh dunia tanpa batas adalah ujian terbesar. Dunia tanpa batas menyimpan harta karun tak terhitung. Kalian bisa tidak terpengaruh oleh hal duniawi, berada di tengah lautan bunga ini. Itu berarti sudah melewati ujian terbesar. Adik Chuchen, aku sudah membentuk inti. Awalnya aku hanya tingkat 9. Sekarang kau sudah mencapai kesempurnaan dasar? Adik Chuchen. Bagaimana bisa dalam waktu kurang dari 1 jam aku sudah membentuk inti? Bukan 1 jam. Kita sudah berada di dalam setidaknya 2 bulan. 2 bulan? Saat kita menggali peti mati ini. Banyak bunga di sekitar yang kita rusak. Tapi lihat sekeliling, bunga-bunga itu sudah tumbuh kembali. Alasan kita merasa tidak lama di dalam. Itu karena tingkat senior Xianzun terlalu tinggi. Membuat kita merasa seperti ada ilusi. Selain itu, ketika senior Xianzun menunjukkan jurus tinju kepada kita, tubuh kita tanpa sadar sudah berlatih berkali-kali. Oh begitu ya? Jika sudah 2 bulan berlalu, apakah kita akan segera meninggalkan tempat rahasia ini? Ya, waktu pembukaan tempat rahasia Wuliang adalah 5 bulan. Hati-hati. Pegang aku. Kakak ke-6, kenapa hanya kamu yang datang? Di mana Shifu dan kakak pertama? Perbatasan dalam keadaan darurat. Shifu dan kakak pertama sudah pergi 2 bulan yang lalu. Selama waktu ini, kuil King Yun akan dipimpin oleh kalian berdua. Kami akan segera kembali. Adik Chuchen, kakak ke-6 terkenal sangat tenang. Jika jelas sampai terjadi seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan? Perbatasan darurat. Shifu dan kakak-kakak berjuang di garis depan selama 20 tahun. Bagaimana dengan pertimbanganmu tentang hal yang dibicarakan kemarin? Tidak bisa. Kenapa? 10 tahun lalu kamu bilang. Setelah kamu selesai membaca semua buku di perpustakaan kuburan, kamu akan mengizinkanku pergi ke perbatasan. Sekarang semua buku di perpustakaan kuburan sudah kamu baca. Kenapa aku tidak boleh pergi? Jangan lupa, aku adalah pemimpin sementara kuil King Yun. 20 tahun, anak kecil yang dulu selalu bertanya padaku untuk segala hal. Sekarang akhirnya berani membanting meja dan melawanku. Bagus, ada kemajuan. Kakak ke-7 meninggal, kakak ke-5 buta. Kakak pertama kita kehilangan 1 lengan. Kakak Chuchen. Sekarang aku sudah mencapai tahap akhir Jindan. Aku bisa membantu mereka. Aku benar-benar tidak ingin melihat kakak-kakak mengalami musibah lagi. Chuchen, Jinin. Mulai sekarang, aku adalah pemimpin kuil King Yun. Adik ke-9 Song Jinin sebagai wakil pemimpin kuil King Yun. Semua cabang kuil King Yun mundur 3.000 li ke barat. Kakak ketiga, di mana Shifu dan yang lainnya? Negara selatan tiba-tiba. Jumlah ahli Yuan Ying meningkat lebih dari 2 kali lipat. Shifu dan kakak-kakak Daipeng Ola 3, ahli Yuan Ying tingkat akhir. Akhirnya gugur di Gunung Phoenix. Kakak pertama mengorbankan dirinya untuk meledakkan diri dan menyelamatkanku. Kenapa kamu tidak membawa mereka kembali? Apakah kamu ingin melihat mayat Shifu dijadikan boneka oleh orang lain? Jangan goyang lagi. Kalau tidak kakak ketiga akan mati karena goyanganmu. Chu Chen. Kamu melukai fondasimu, kemampuanku terbatas tidak bisa menyelamatkanmu. Jinin punya bakat yang bagus, hanya masih sedikit kekanak-kanakan. 50 tahun ini kau harus mengajar dengan baik. Masa depan kuil King Yun ada di tangannya.
Chuchen, APA Yang Kalakukin. Aku akan mengurus jenazah guru dan senior. Jangan tertawa, senior. Sebelum datang ke kuil King Yun, pekerjaanku adalah menjual peti mati. Dan peti mati kayu tersambar petir itu, juga kubuat untuk guru. Sekarang pas digunakan. Guru. Semua orang berpikir, setelah hidup abadi akan mendapat kebebasan. Tapi tidak tahu. Hidup abadi adalah penderitaan terbesar. Dunia ini seperti lautan penderitaan, hidup abadi berarti selamanya mengambang di lautan itu. Guru telah bebas dari penderitaan, kita harus bahagia untuk mereka. Senior ketiga, aku ingat kau pernah bilang, di dunia kultivasi ada orang misterius. Begitu dia muncul, berarti kematian akan datang. Sang pengantar jenazah. Waktu itu aku ingin memberitahumu. Sang pengantar jenazah tidak semenyeramkan yang kau katakan. Dia hanya penjual peti mati. Kakak Chuchen. APA Kawakan Kembali. Aku sudah membuatkan peti mati untuk kalian semua. Saat kalian membutuhkannya, aku akan kembali. Senior ketiga, tidakkah kau merasa aneh? Waktu seolah tidak meninggalkan bekas pada Chuchen. Jinyin, nanti umumkan keluar. Katakan murid terakhir kuil King Yun meninggal karena Ki Deviation. Tapi kakak Chuchen masih hidup dan sehat? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Chuchen punya jalannya sendiri. Ikatan antara Kiel King Yun dan dia sudah berakhir. Guru yang gengsi ini, semasa hidup sangat gengsi. Masa mau mati di negeri orang? Biarkan muridmu ini membawamu pulang. Kita guru dan murid. Kali ini tidak usah bayar Spirit Stone. Jangan sakiti anakku. Kapan penderitaan ini berakhir? Terima kasih atas pertolonganmu, Tuan Muda. Manusia berani datang ke Nankuo? Hei anak muda. Masuk kota harus bayar 1. 3 Spirit Stone, bang. Bukannya 1. Kau banyak bicara. 3 ya 3. Kau pikir aku ikan air tawar yang bisa ditipu? Masuklah anak muda. Sepertinya. Ternyata benar tidak menunjukkan tingkat kultivasi. Kamu dengar belum? Putri Raja Iblis, kita akan memilih suami secara terbuka. Katanya klan rubah menyiapkan boneka Yuan Ying sebagai hadiah pernikahan. Konon dibuat dari mayat beberapa master dari kuil King Yun. Kuil King Yun. Klan rubah adalah salah satu klan kuat di kerajaan selatan. Bagaimana caranya aku mendapatkan mayat mereka? Klan rubah adalah klan kuat di kerajaan selatan. Raja Iblis kerajaan selatan adalah Raja Serigala Bulan Perak. Jika aku menjadi menantu Raja Serigala Bulan Perak, bukankah aku bisa mendapatkan boneka itu dari klan rubah? Tidak baik, Tuan. Putri kabur. Kenapa tidak segera cari? Jika putriku kehilangan satu helai bulu serigala, kalian akan kubunuh. Kamu suka menikah? Nikah sendiri saja. Putri tidak mau ikut-ikutan. Cepat, putri ada di sana. Hadiah pernikahan apa yang harus kuberikan? Tapi selain wajah tampan dan pengetahuan luas, aku tidak punya apa-apa lagi. Tolong. Senior, tolong. Ternyata tidak ada pria yang bisa menolak pesonaku. APA? Bukannya seharusnya pahlawan menyelamatkan gadis cantik? Aha! Jika melakukan ini, pasti berhasil. Sekarang tergantung padamu. Kenapa kamu nempel terus? Senior, mereka berdua ingin membunuhku. Tolong selamatkan aku. Jangan gunakan akting buruk untuk menipuku. Mereka jelas-jelas tidak ingin membunuhmu. Mana ada hanya mengejar tapi tidak bertindak? Lihat lagi tubuhmu, penuh dengan artefak. Kamu jelas-jelas putri bangsawan yang kabur. Sudah ketahuan. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Mereka memang datang untuk membawaku pulang. Jika aku tertangkap, paling hanya dimarahi. Tapi kamu berbeda.
Jika kamu tidak membantuku kabur dari kejaran mereka, aku akan bilang kamu yang membujukku kabur. Nanti, kamu akan hancur. Kamu tidak bisa mengurungku. Mari kita buktikan. Jangan buang tenaga. Talisman bayangan ini dibuat oleh Cultivator Yuaning. Kamu yang hanya jin dan tidak mungkin bisa melepasnya. Nona, aku tidak ingin ikut campur urusan keluarga. Apalagi berurusan denganmu. Jika tidak melepas segel, aku tidak akan segan-segan. Lepaskan aku. Kamu pikir aku akan bilang begitu? Aku punya banyak artefak. Aku akan melakukan apa yang aku mau. Apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu bisa, hancurkan saja perisai pelindungku ini. Baik, kalau begitu. Jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Ini adalah teknik darah kabur dari kuil King Yun. Kamu manusia? Selamat, tebakanmu benar, tapi tidak ada hadiahnya loh. Jangan sombong, aku masih punya. Ini manusia. Kakak, sekarang harus bagaimana? Cepat kejar. Putri dibawa kabur oleh manusia. Kalau ada kesalahan, kita siap-siap dihancurkan. Ini tempat apa? Formasi aktif. Tidak boleh, kamu sudah melewati batas. Apa yang kamu mau? Nasibmu akan lebih buruk dari mati. Awalnya aku tidak ingin cari masalah, tapi kamu yang mendekat. Ini bukan salah siapa-siapa. Dengan formasi seperti ini mau mengurung aku? Mimpi di siang bolong saja. Kamu tunggu saja jauhmu. Apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada apa-apa. Cuma menekan aliran darah dalam tubuhmu saja. Kamu benar, formasi ini memang jelek. Fungsinya sederhana, menekan darah ras iblis. Dan memaksa mereka kembali ke wujud asli. Tidak mungkin. Kalau manusia punya formasi seperti ini, Kekaisaran Dakian pasti sudah menggunakannya. Dasar gadis iblis, tidak punya pengetahuan dasar sama sekali. Formasi jenis ini tentu ada batasannya. Formasi yang kusempurnakan hanya efektif untuk iblis tingkat Foundation Establishment. Kalau tidak percaya, lihat. Apa cara untuk membuka segel ini? Jangan harap, aku tidak akan memberitahumu. Beraninya kamu bunuh aku. Tentu aku tidak berani membunuhmu. Tapi aku bisa mencukur bulumu sampai habis. Itu masih bisa kulakukan. Beraninya. Kenapa aku tidak berani? Aku akan buka segelmu, tunggu sampai aku normal kembali. Harta kamu lumayan banyak ya. Kultivator Naschen Sol biasa belum tentu sebanyak ini. Masuk ke sistem, bahkan dewa pun datang. Tidak akan bisa melacak jejakku. Semuanya sudah kuberikan, sekarang bisa lepaskan aku? Kalau masih kurang, aku bisa beri lebih. Ayahku adalah... Aku tidak ingin tahu siapa kamu. Kalau kamu tidak bicara. Setelah urusanku selesai, aku akan melepaskanmu. Tapi kalau aku tahu identitasmu, kamu hanya punya satu jalan, mati. Mengerti? Mengerti saja. Selanjutnya, aku akan memberimu sedikit modifikasi. Pasti akan membuatmu berubah total. Berubah total. Tenang, pasti akan lebih imut. Apa katamu? UR dibawa oleh seorang manusia? Hamba bersalah. Berani menyentuhnya, aku tidak akan memaafkannya. Kehilangan putri,
Ini adalah kelalaian kalian. Turun dan terima hukuman. Terima kasih, Raja Serigala. Elder Gue, bagaimana pendapatmu? Setelah Yuer dibawa pergi, aku segera menghitung keberadaan Yuer. Tapi sepertinya jejak Yuer ditutupi oleh seseorang. Hasil perhitungan hanya kekacauan. Benar. Aku juga mencoba menghitung. Cara seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator Golden Core manusia. Yang bisa mengganggu takdir, minimal kultivator Naschen Sowo. Orang yang membawa Yuer sepertinya sudah mempersiapkan diri. Lepaskan. Tidak. Kembalikan buluku yang putih seperti salju. Sudah kukatakan berkali-kali, tinta ini buatanku khusus. Tidak bisa dicuci. Satu-satunya cara adalah mencukur bulumu. Dan menunggu bulu baru tumbuh kembali. Melihatmu sedih seperti ini, aku akan memberimu nama Xiaobai. Sebagai penghormatan untuk bulumu yang sudah hilang. Kau tunggu saja. Aku pasti. Apa yang terjadi? Hanya sihir kecil. Sekarang kau tidak bisa bicara. Aku akan menanam 87 larangan di tubuhmu. Rakyat Selatan tahu, Abe Rui memiliki satu putri. ABU. Kini putriku sudah sampai usia pernikahan. Aku ingin memilih yang terbaik di antara para pemuda berbakat. Dan menikahkan putriku dengannya. Menjadi menantu Raja Serigala. Itu sama dengan memiliki seluruh selatan secara tidak langsung. Benar-benar. Lapor, Raja Serigala. Aku sudah lama mengagumi Putri Abei, bersedia mencoba. Bukankah ini pewaris klan Harimau Taring Pedang, Lin Hu? Saudara Lin, aku juga sudah lama mengagumi Putri Abei. Sepertinya kita harus bertarung dengan Adio. Aku tidak tahu kau mengagumi Putri Abei. Jangan-jangan kau hanya mengkara-ada? Kakak Lin, kamu bercanda ya? Menyimpan rasa cinta pada seorang wanita. Tidak harus seperti kakak Lin. Sampai semua orang tahu. Suku kami, Harimau, sanggap beradab. Mana mungkin melakukan hal yang melanggar tata krama seperti itu? Kalau begitu, tunjukkan dengan tindakanmu. Belum selesai. Berhenti, karena semua sudah berkumpul. Mari kita mulai persiapan untuk mengumumkan proses ujian. Tunggu sebentar. Aku juga ingin ikut. Maaf, permisi. Maaf, aku ada urusan mendesak. Dorong-dorongan apa ini? Manusia. Manusia Li Chuchen menghadap Raja Serigala. Meskipun hamba belum pernah bertemu Putri Abei. Tapi hamba juga ingin ikut serta dalam sayembara memilih suami ini. Semoga dikabulkan. Kukira ini pangeran dari suku siluman mana. Ternyata cuma manusia. Manusia ikut sayembara memilih suami bangsa siluman? Ini lelucon terbesar. Manusia, enyah dari Nan Kuo. Enyah dari Nan Kuo. Cayam. Kau ingin meminang putriku? Jenggen APA? Dengan hati yang tulus yang hamba miliki. Manusia ikut sayembara memilih suami bangsa siluman. Ini butuh keberanian besar. Sekarang hamba sudah datang. Bukankah ini sudah cukup membuktikan perasaan hamba pada Putri Abei? Hati yang tulus sekali. Karena ketulusanmu ini. Raja mengizinkanmu ikut sayembara memilih suami. Terima kasih, Raja Serigala. Kek. SSST, diamlah. Ayah, aku Yuer. Elder Gui, manusia ini datang dari jauh. Pasti belum ada tempat tinggal sementara. Tolong Adarja tinggal di kiriman keluargaku. Jangan sampai manusia mengira bangsa siluman tidak tahu tata krama menjamu tamu. Sayap, ini tempat tinggalmu. Terima kasih, Tuan Muda. Siapa? Senior, ingat aku? Aku, Linger. Rubah kecil yang meledakkan guaku 30 tahun lalu. Kenapa kau di sini? Senior, seharusnya kau tidak datang ke Nankuo. Nankuo penuh masalah. Sepertinya rubah kecil ini tahu banyak hal ya. Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Tujuanku sederhana. Hanya ingin meminang Putri Abei. Senior, kau belum pernah bertemu Putri Abei. Aku tahu pasti kau tidak datang untuknya.
Sayembara memilih suami ini hanya tipuan belaka. Tinggal di sini tidak akan membawa manfaat apapun bagimu. Penipuan. Senior, aku berhutang budi padamu. Jika bukan karena kamu, Leader mungkin tidak akan pernah bisa mencapai Foundation Establishment. Tapi aku tidak bisa memberitahumu tentang penipuan dalam pertemuan memilih menantu. Aku hanya bisa memberitahumu. Tempat pertemuan memilih menantu pasti akan ditentukan di wilayah terlarang Nankuo. Pergi ke sana hanya akan membawa kematian, kecuali Apa? Kecuali kamu bisa menemukan manusia sepertimu di wilayah terlarang itu. 5 tahun lalu, dalam perang antara dua negara, ada dua manusia yang mengetahui beberapa rahasia. Kemudian mereka dikejar oleh dua transformasi Nankuo dan masuk ke wilayah terlarang. Jika mereka masih hidup, mereka mungkin adalah satu-satunya harapan senior. Dua manusia? Apakah mereka tahu dan Lin Yun? Senior, aku pergi dulu. Apa yang ingin kamu katakan? Pengkhianat. Aku pasti akan mencincangnya. Pengkhianat. Dulu, klan rubah mengusirnya. Akulah yang menyelamatkannya. Tak disangka, dia malah membantu orang luar. Dia pantas mati. Tidak heran. Sekarang dia kembali ke klan rubah. Mungkin untuk membalas dendam darah masa lalu. Dengan kekuatan Foundation Establishment yang kecil, dia ingin balas dendam? Bukan hanya dia, bahkan dengan tambahan kamu. Kalian berdua tidak bisa membuat kehebohan di Nankuo. Bahkan jika kamu adalah Song Jinyin dari King Yun Guan. Apa yang bisa kamu ubah? Song Jinyin? Teknik Blood Escape yang kamu gunakan adalah rahasia King Yun Guan. Hanya murid dalam yang bisa mempelajarinya. King Yun Guan memiliki 9 murid sejati. 4 di antaranya yang paling menonjol. Lang Yu dan Ming Yu sudah gugur, kakak ketiga lari dengan luka parah. Jika bukan Song Jinyin, siapa lagi? Dia sangat memahami King Yun Guan. Sepertinya ada pengkhianat di Dakian Guo. Aku tidak tertarik dengan rahasia Nankuo. Apakah kalian ingin menghancurkan Dakian Guo? Itu bukan urusanku. Aku hanya ingin membawa pulang jenazah guru dan kakak-kakakku. Jika hanya ingin membawa pulang jenazah, perlu susah payah seperti ini. Kau pasti punya niat jahat. Berusaha menggulingkan Nankuo. Terserah apa yang kau pikirkan. Aku mau tidur. Bernie, kau berani menyuruhku tidur di lantai? Kau percaya aku bisa membunuhmu? Saudara Hu, di mana tempat ini? Ini adalah wilayah terlarang Nankuo. Juga tempat ujian pertemuan memilih menantu. Ada bunga di sisi lain di daerah terlarang yang bisa dipetik. Siapapun yang bisa, berhak menikahi Putri Abei. Sekelilingnya penuh dengan gas beracun. Manusia yang datang ke sini mungkin tidak akan bertahan setengah hari, akan mati tanpa suara. Aku ingin tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Memang benar tempat terlarang di selatan, sangat berbahaya. Saudara Hu, gas beracun di sini bukan gas biasa. Aku punya pil penawar khusus di sini. Apakah kamu ingin mencobanya? Kalau tidak disebutkan oleh saudara Li, aku hampir lupa. Gas beracun di sini sangat kuat. Bahkan kultivator Jindan pun tidak bisa menghindarinya. Tapi tubuh rubanku sangat kuat. Jadi tidak perlu membuang pil saudara Li. Saudara Li, gas beracun di sini sepertinya khas tempat terlarang selatan. Bagaimana saudara Li bisa mengetahuinya? Jangan-jangan, saudara Li pernah datang ke tempat terlarang selatan? Tempat terlarang selatan? Aku tentu belum pernah datang. Tapi aku pernah membaca catatan serupa di sebuah buku kuno tanpa nama. Buku itu mencatat pemandangan dari berbagai tempat. Saudara Li benar-benar berpengetahuan luas. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kita sebaiknya segera berangkat. Guru. Lin Yun, teknik Wubei MU tidak akan bertahan lama. Raja Serigala, kamu merobek segel istana kuno perunggu. Menggunakan kekuatan yang tidak baik ini. Pada akhirnya, hanya akan membawa bencana bagi suku iblis. Masih ada waktu untuk berbalik arah. Berbalik arah? Mengapa aku harus berbalik arah? Kekuatan adalah kekuatan. Jika tidak memanfaatkan kekuatan ini, bagaimana aku bisa menghancurkan kekaisaran Dakian? Lin Yun, asalkan kamu mau meninggalkan kegelapan, aku akan membantumu mencapai tingkat Huashen. Raja Serigala, bagaimana kamu ingin menangani biksu ini? Jangan gegabah. Dulu, dua orang tua dari kuil Jiming dan sekte Linjiang mengisi sebagian besar celah dengan hidup mereka. Sekarang Lin Yun menekan celah terakhir ini. Jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya, celah terakhir ini mungkin akan tertutup. Nanti, jika ingin membuka segel lagi, tidak akan semudah ini. Elder Gui masih belum bisa mengetahui asal-usul manusia itu? Tidak ada catatannya di Kekaisaran Dakian. Mungkin hanya nama samaran.
Aku akan biarkan dia sombong beberapa hari lagi. Setelah pengorbanan darah selesai, tidak ada yang bisa menghentikanku. Nanti, baik manusia maupun iblis, semua orang harus tunduk padaku. Pola ini sepertinya pernah kulihat di mana. Ini adalah tempat terlarang selatan, Istana Kuno Perunggu. Konon ada total 18, ini salah satunya. Istana Kuno Perunggu. Bukankah di dunia tanpa batas juga ada istana perunggu kuno? Hari ini adalah hari kematianmu, Li Chuchen. Aku tahu kau ingin membunuhku, tapi bisakah kau menunggu sebentar? Tidakkah kau lihat aku sedang mempelajari sesuatu? Hanya dengan kemampuanmu, kau pikir bisa memecahkan tulisan di Istana Perunggu ini? Banyak ketua suku kami juga pernah mencoba memecahkannya. Tapi akhirnya semuanya gagal. Benarkah kau pikir sendirian bisa mengerti rahasianya? Pola ini cukup menarik. Oh, begitu rupanya. Saudara Li yakin bisa memecahkan tulisan di sini? Berhadapan dengan istana perunggu sendirian, tentu aku tak yakin. Jangan lupa, saudara, istana perunggu di dunia tanpa batas juga sedang dipelajari orang. Ini. Ini bukan tulisan, melainkan lukisan. Tak heran banyak tetua tak bisa memecahkan isinya, meski sudah membongkar kitab kuno. Tapi kenapa ada bagian yang rusak? Sepertinya inilah rahasia peningkatan kekuatan besar negara selatan. APA. Ini tak mungkin. Ternyata seperti ini, pantas saja. Dari lukisan terlihat istana perunggu menyimpan kekuatan dahsyat. Kerusakan ini menunjukkan ada yang merobek segel. Kekuatan itu muncul dari tanah. APA. Sepertinya pengkhianat itu membawa rahasia ini ke negara selatan. Apa lagi yang kau tahu? Jangan buru-buru, membunuhku belum giliran kalian. Apa maksudmu? Kalian berdua datang untuk menyelidiki rahasia ini. Sekarang rahasia ini sudah kalian ketahui. Kau pikir orang yang sengaja merusak istana perunggu akan membiarkan kalian? Pemuda berbakat seperti ini sangat langka di dunia. Benar-benar membuatku terkesan. Lihat, itu Raja Serigala. Lapor, Raja Serigala, orang ini adalah mata-mata. Kami sedang bersiap mempersembahkannya kepada Raja. Suku rubah selalu suka main akal-akalan. Jelu kalian menghasut, suku harimau menjejar UR. Hanya ingin memanfaatkan UR untuk mengetahui rahasia di baliknya. Sekarang rahasia sudah kalian ketahui. Masih belum puas? Pikiran seperti ini terlalu naif. Maafkan kami, Raja Serigala. Kami mohon ampun. Seharusnya kalian pikirkan konsekuensinya saat bersekongkol melawanku. Negara Selatan tak menerima pengkhianat. Ayah, kalian adalah masa depan suku kami. Jika kalian berbalik sekarang, aku bisa memaafkan kalian. Bahkan akan memberimu kesempatan. Kami siap menerima perintah Raja Serigala. Bagus. Li Chuchen, aku sangat mengagumi bakatmu. Beritahu dalang di balik ini dan tunduk padaku, aku akan memberimu ampun. Raja Serigala mungkin akan kecewa. Orang di belakangku tidak akan pernah kamu tebak. Selain itu, sepengetahuanku, sepertinya akan ada ritual darah. Raja Serigala belum membunuhku, mungkin karena tidak ingin menyia-nyiakan. Kamu memang tahu banyak. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Siapa Dara UR sebagai pemandu? Kolam darah ini mungkin tidak bisa membantuku mencapai tahap dewa. Elder Gui, benarkah tidak ada cara lain? Raja Serigala, hamba memang punya satu cara lagi. Apa caranya? Dengan memakanmu, aku bisa mencapai tahap dewa. Lari, mau kabur? Mengapa kamu tidak takut padaku? Guru leluhur, sudah sampai saat ini. Kamu masih tidak mau menunjukkan wujud aslimu? Hahaha, akhirnya kamu menebaknya juga.
Kamu memang mirip terhebat Qingyun Guan dalam 5 tahun terakhir. Berjalan ribuan mil ke Nankuo, sungguh sulit bagimu. Ceritakan pada guru leluhur, bagaimana kamu mengetahuinya? Setelah mendengar kabar duka dari kakak ketiga, aku terus memikirkan satu pertanyaan. Mengapa Qin Yun Guan bisa berakhir seperti ini? Jadi kamu curiga ada pengkhianat di kerajaan. Meskipun Qin Yun Guan dan kerajaan bersama melawan musuh. Tapi pergerakan guru dan yang lain adalah rahasia tertinggi. Bahkan raja kerajaan pun mungkin tidak tahu semuanya. Satu-satunya penjelasan. Pengkhianat itu adalah orang Qin Yun Guan. Lalu bagaimana kamu bisa yakin aku adalah pengkhianat itu? Setelah tiba di Nankuo, aku bertemu dengan seorang Yao. Dia sangat mengenal Qin Yun Guan, tapi yang menarik, dia tidak mengenalku. Artinya pengkhianat ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat baik padaku. Kalau tidak, dia tidak akan memutus sumber informasi tentangku. Mendengar cerita tentang diriku dari orang lain, sungguh unik. Yang memenuhi syarat ini hanya kamu dan guru. Tapi jenazah guru sudah kulihat saat masuk ke kuil kuno perunggu. Jadi pengkhianat itu pasti kamu. Hahaha. Di perpustakaan Qin Yun Guan, aku melihat sebuah catatan perjalanan tanpa nama. Di sana tercatat situasi daerah terlarang Nankuo. Catatan perjalanan tanpa nama itu seharusnya sudah berusia lebih dari 500 tahun. Guru leluhur, 500 tahun lalu kamu sudah punya niat ini, bukan? Hahaha. Chuchen memang ilmu ke Qingyun Guan. Adalah hal paling benar yang pernah kulakukan. Orang kenal 5 tahunku, kamu selesaikan hanya dalam 5 tahun. Pemahamanmu bisa dibilang yang terhebat sepanjang masa. Guru leluhur, keinginanmu mendapatkan kekuatan tidak salah. Kamu bahkan bisa mendirikan dinasti baru. Guru dan yang lain akan mengikutimu. Kenapa kamu membunuh mereka? Dinasti Dakian adalah masa laluku, kuil Qin Yun adalah hasil jerih payahku. Awalnya aku tidak ingin melibatkan kuil Qin Yun dalam hal ini. Tapi mereka terlalu kolot setelah menemukan rahasia ini. Mereka tidak hanya tidak mendukungku, malah mencoba menghalangi. Chuchen, di seluruh kuil Qingyun. Kamu yang paling kuhargai. Sekarang kesempatan ada di depanmu, asal kita bekerja sama. Kita bisa melangkah lebih jauh dari siapapun. Kenapa? Kamu juga merasa kekuatan ini tidak baik? Leluhur, aku tidak khawatir apakah kekuatan ini aman atau tidak. Aku sama sekali tidak memikirkan hal itu. Tujuanku datang ke Nankuo hanya satu, yaitu membawa pulang jenazah guru dan senior-seniorku. Kamu tetap sama seperti dulu, tapi kamu juga harus tahu. Yang mendukungku akan makmur, yang melawanku akan binasa. Murid tentu tahu. Mohon leluhur pertimbangkan hubungan kita dulu. Biarkan murid mengurus jenazah guru sebelum bertindak. Guru, aku datang untuk mengurus jenazah kalian. Hahaha, sebutan yang menarik untuk pengurus jenazah. Tapi kenapa kamu hanya menggali 3 kuburan? Jangan-jangan kamu pikir bisa membawa yang lain hidup-hidup? Raja Serigala Lin Huhusan adalah orang Nankuo. Sepatutnya dikubur di Nankuo. Kamu sedang menguji kesabaranku? Leluhur, jangan tertawa. Sebelum masuk sekolah, murid adalah penjual peti mati. Tapi sebagai profesional di bidang ini, murid sangat tepat dalam memperkirakan jumlah. Hari ini hanya butuh 3 peti mati. Jadi murid tidak akan mengeluarkan lebih banyak peti mati. Oh, atas dasar apa kamu begitu yakin? Leluhur, pernah dengar tentang Dewa Wuyao? Dasar brengsek, berani muncul. Ah! Jangan harap dapat kekuatan dari tanah terlarang. Chen Can. Lin Yun, apalagi yang kamu tunggu? Cepat lari. Prajna Paramita, percepat langkah. Leluhur, murid ini penjual peti mati. Suatu hari murid akan datang untuk mengurus jenazahmu, leluhur. Tunggu saja.
Jangan tiduran, cepat bangun dan terus lari. Leluhur, tadi murid menggunakan rahasia kuil Jiming. Menggunakannya sekali tidak hanya menghabiskan darah dan ki, tapi juga mengurangi 10 tahun umur. Sekarang kita sudah lari ribuan li jauhnya. Bisa nggak kamu kasih aku waktu buat bernapas? Kita nggak bisa berhenti di sini. Pakai sekali, umurmu cuma berkurang 10 tahun. Aberui yang sudah mencapai puncak tahap dewa. Di tangan Yuhua Zhenren, dia nggak bisa bertahan satu gerakan pun. Kalau dia datang, langsung tewas. Kukuku yang baik. Kamu harus bersembunyi baik-baik, jangan sampai aku menemukanmu. Kita sudah berada 30.000 li dari kerajaan selatan. Bahkan kalau Yuhua Zhenren itu dewa sekalipun, nggak pasti bisa menemukan kita. Kalau dia bisa mengejar, biarkan dia bunuh saja. Lari terus begini. Nggak perlu dia bunuh, aku udah mati duluan. Ngomong-ngomong, Bai Tower mana? Paman senior itu menghilang. Menghilang? Maksudmu apa? Dia akan masuk ke area terlarang kerajaan selatan bersamamu. Orang hidup yang baik-baik aja, kok bisa menghilang? Waktu kita menyegel kekuatan jahat itu, kita ketahuan orang. Itu Aberui yang menyerang kita dengan sihir. Aku nanya soal keadaan Bai Tower, bukan situasi area terlarang. Aku mau tahu dia masih hidup atau sudah mati. Awalnya pikir bakal mati di situ. Siapa sangka paman ternyata menemukan sebuah formasi teleportasi kuno yang rusak di Istana Perunggu. Formasinya memang rusak, tapi kalau diperbaiki sedikit masih bisa dipakai. Terus? Jangan bilang. Kamu tinggal sendirian buat menghadang musuh. Dan menyuruh Tower pergi duluan. Ya nggak mungkin lah, siapa yang mau mati kalau bisa hidup? Tapi kan udah kubilang, formasi teleportasinya rusak. Aku terjatuh di tengah proses teleportasi. Formasi teleportasi di Istana Perunggu itu tujuannya kemana? Nggak tahu, formasi teleportasi kuno kekuatannya besar banget. Aku nggak ngerti. Tapi jarak teleportasinya pasti lebih dari 100.000 li. Tower, gimana caranya aku nyari kamu? Sebenarnya kamu nggak perlu terlalu khawatir, paman sudah mencapai puncak tahap bayi dewa. Tinggal selangkah lagi ke tahap dewa. Dengan kekuatannya, dimanapun dia pasti bisa hidup dengan baik. Kekekek. Bukan, ayahmu kan bukan aku yang bunuh. Kenapa aku nggak boleh nangis? Ayah yang paling kusayang memanfaatkanku, dan dia mati. Kalau ketemu kejadian kayak gitu, kamu nangis nggak? Makasih udah ngurusin mayat ayahku. Meski dia memanfaatkanku, tapi dia tetap ayahku. Kalau nggak ada kamu, mungkin dia akan jadi mayat yang tergeletak di hutan. Itu, ayahmu nggak akan jadi mayat yang tergeletak di hutan. Yuhua Zhenren ingin menggunakan mayat dan darah ayahmu. Jadi, meskipun Li Chuchen menguburkannya, kemungkinan besar dia akan digali kembali. Diam. Apa rencanamu selanjutnya? Tidak ada rencana. Aku sudah muak dengan dunia kultivasi ini. Aku lebih memilih kembali ke pekerjaan lamaku, menjual peti mati. Untuk dinasti Dakian, aku tidak berencana kembali untuk sementara waktu. Bagaimana kalian berdua? Yuhua Zhenren menguasai kerajaan selatan. Jika ini berlanjut, rakyat kerajaan selatan pasti akan mengalami bencana besar. Jadi, bagaimanapun juga, aku harus kembali. Bagaimana denganmu? Dinasti Dakian dan kerajaan selatan, keduanya dalam keadaan sulit. Seperti kata pepatah, jika bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi? Hidup di sini, rela menggunakan diri untuk lawan iblis. Bicara yang manusiawi. Aku akan membawa kuil Jiming pergi jauh-jauh. Yuhua Zhenren tidak akan membiarkan kuil Jiming pergi. Ini mayat guruku dan seniorku. Karena kamu akan kembali. Bawalah mereka juga. Selain itu, ini lokasi Feng Shui yang kupilih untuk mereka. Kuburkan mereka di alamat yang tertera di sini. Setelah meninggalkan kerajaan selatan, aku tiba di negara Zhuge. Kembali ke pekerjaan lamaku. Bangun, Das Huang. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jika bisa, aku akan membantumu. Tuan, ini Semua hartaku. Aku hanya meminta agar adikku bisa dikembalikan dalam keadaan utuh. Ini benar-benar sulit. Pertama, rapikan otot. Kedua, susun tulang. Mulai dari anggota badan lalu tubuh. Organ dalam tidak boleh berantakan. Proses pemakaman sudah selesai. Temui adikmu untuk terakhir kali.
Segera kuburkan dia dengan tenang. Tuan Li. Aku benar-benar menyesal menyelamatkanmu. Setiap tahun kamu datang memintaku. Sudah 10 tahun. Apakah kamu tidak bosan? Jika bisa meminta Tuan, tidak masalah 10 tahun. Bahkan 10 tahun lagi pun tidak apa. 10 tahun yang lalu. Jika karena Tuan menyelamatkanku, Singhi sudah mati. Tanaman Kixing KO Berlingzi ini adalah harta kerjaan negara UK. Negara UK telah menyimpannya selama sampai tahun. Buku ilmu ini Adalah Zhou Xuan Xiangong yang terkenal. Jika Tuan bersedia pergi ke ibu kota, semua ini akan menjadi milik Tuan. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi maaf, Su Chen tidak bisa menerimanya. Tuan, apakah hadiah ini masih tidak memenuhi harapan Anda? Tuan bisa meminta apa saja yang Anda inginkan, asalkan Singhi bisa mendapatkannya. Tuan Singhi, bukan saya tidak tahu berterima kasih. Hanya saja saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam urusan kerajaan. Semakin tinggi harga yang Anda tawarkan, itu berarti masalah yang ingin Anda selesaikan semakin besar. Saya merasa kemampuan saya belum cukup. Tuan lebih baik mencari orang lain yang lebih ahli. Tuan, apakah Anda juga tidak ingin tahu tentang kabar kuil perunggu? Asalkan Tuan bisa membantu saya menemukan lokasi naga yang bisa mengubah nasib ayah. Saya pasti akan memberitahu Tuan tentang kabar kuil perunggu. Sepertinya sudah waktunya. Kalau begitu, Tuan Singhi, tunggu sebentar. 5 tahun untuk mengambil jenazah di negeri selatan. 43 tahun menjual peti mati di negeri Jukue, guru. Murid menghabiskan 40 tahun. Untuk menyiapkan peti mati terbaik untuk Anda. Anda seharusnya bisa tenang sekarang. Kondisi ayah semakin memburuk. Dokter mengatakan ayah hanya punya waktu kurang dari setahun. Beberapa waktu lalu ayah mengeluarkan titah, siapa yang bisa menemukan lokasi naga, maka dia akan mewarisi tahta negeri Jukue. Zhuo Huang telah hidup selama 2300 tahun. Semua metode untuk memperpanjang usia. Saya rasa negeri Jukue sudah mencobanya semua. Sekarang Zhuo Huang sangat terburu-buru mencari makam. Saya rasa yang dia cari bukanlah lokasi naga, melainkan tempat yang bisa membuat orang hidup kembali. Beberapa adik saya sudah menemukan ahli untuk membantu. Saya tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Terpaksa Xinghi mengganggu ketenangan Tuan. Hanya saja, saya tidak tahu seberapa besar keyakinan Tuan dalam hal ini. Tidak berani bilang 10, tapi 5 atau 6 masih ada. Tuan, Anda benar-benar yakin sebesar itu? Saya yakin bisa menemukan tempat itu. Tapi menemukan tidak berarti berhasil. Apakah bisa berhasil? Itu tergantung pada seberapa besar harga yang negeri Jukue mau bayar. Ayah, hamba telah mencari ahli. Menjelajahi semua gunung dan sungai terkenal di negeri Jukue. Akhirnya menemukan lokasi naga untuk ayah. Dengan lokasi naga ini, pasti bisa membantu ayah hidup kembali. Ayah, hamba juga telah menemukan lokasi naga. Tuan, makanan ini tunggu sebentar. Bagaimana kalau kita perkenalkan dulu lokasi naga? Sekarang adalah pesta. Makan adalah hal yang utama. Sebenarnya, yang harus kamu khawatirkan bukanlah hal ini. Sekarang tidak peduli dengan urusan naga. Lalu apa yang harus diperhatikan? Ayahmu sebentar lagi akan meninggal. Kalian para putra dengan gembira mencari makam untuknya. Tidakkah kamu merasa ini agak tidak masuk akal? Apakah masih ada waktu? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ingat, gerakanmu harus dramatis. Ayah, anak tidak tega meninggalkanmu. Kamu seorang pria sejati. Jangan menangis seperti anak kecil. Ini tidak pantas, HMPH. Ada pepatah, pria sejati tidak mudah menangis. Hanya saja belum sampai pada saat yang menyedihkan. Sekarang anak akan berpisah dengan ayah, hati anak tidak tega. Aku tahu kesetiaanmu, tapi hidup dan mati adalah takdir. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Terima kasih, Zhuo Huang. Aku sudah hampir sampai ajal, ingin mencari tempat suci untuk hidup kembali.
10 tahun lalu aku pernah berjanji, siapa yang bisa menemukan tempat suci sejati. Taktik Karajan Juke akan menjadi miliknya. Sekarang, saatnya kalian menunjukkan hasil. Kakak, dari mana kamu menemukan orang kampung seperti ini? Sekarang adalah momen penting rencana ayah. Membiarkan orang seperti ini muncul di istana. Bukankah ini memalukan kerajaan Jukyu? Tidak pernah dengar yang terbaik datang terakhir? Orang hebat selalu muncul di akhir. Bolehkah aku bertanya, apakah Zuo Huang memiliki peta? Zuo Huang, maafkan aku jika terlalu jujur. Tempat yang dipilih 8 pangeran ini, di mataku adalah sampah. Jika ingin hidup kembali, hanya satu tempat yang mungkin. Kurang ajar. Dari aliran mana kamu belajar? Berani bicara senaknya di sini, sebutkan aliranmu. Biarkan kami mengajarimu atas nama gurumu. Maaf, aliranku tidak ahli dalam mencari naga. Ini semua aku pelajari sendiri. Selain itu, pekerjaanku sehari-hari adalah menjual peti mati. Sekaligus merangkap mencari naga dan mengurus pemakaman. Ayah, kakak, dia membawa penjual peti mati untuk asal-asalan. Jelas-jelas ingin merusak rencana ayah. Ah, benar. Kakak meski terlihat setia dan berbakti, tapi diam-diam mungkin sudah mengincar tahta ayah. Pekerjaan tuan ini cukup menarik. Boleh tahu nama Anda? Namaku Li Chuchen. Chuchen adalah nama yang bagus. Kalau begitu, bisakah Tuan Chuchen menjelaskan pernyataan barusan? Gua naga yang dicari yang mulia adalah tempat untuk hidup kembali. Tempat yang ajaib seperti ini, kalau bisa ditemukan dengan mudah, maka para petapa di dunia ini tidak akan khawatir tentang umur lagi. Mereka ini langsung bicara besar. Cukup membuktikan bahwa kata-kata mereka adalah kebohongan. Kebohongan itu jelas sampah. Ada benarnya juga. Kalau begitu, di mana letak gua naga yang dipilih Tuan Chuchen? Disinilah tempatnya, dalam radius 100.000 li. Hanya tempat inilah yang mungkin bisa membantu Yang Mulia hidup kembali. Aula perunggu kuno? Omong kosong. Tanah Kelarang Kuno adalah tempat tabu yang diakui dunia. Bagaimana mungkin ada gua naga di sana? Kalian hanya bisa menyebut-nyebut tabu setiap hari, HMPH. Tahukah kalian apa itu sebenarnya tabu? HMPH. Kau berniat menyesatkan kaisar ke Tanah Kelarang Kuno. Niatmu sungguh terkutuk. Hamba mohon Yang Mulia menghukum mati orang ini. Mengapa Tuan Chuchen memilih tempat seperti itu? Tanah Terlarang Kuno. Makhluk hidup yang salah masuk. Itu adalah tempat mematikan yang tak mungkin selamat. Karena surga dunia hanya untuk yang mampu. Tabu disebut tabu karena kekuatannya. Untuk hidup kembali, harus menghadapi kematian. Menerobos tanah terlarang kuno. Baru ada secercah harapan. Ayahanda jangan sampai melakukannya. Hari ini agak lelah, semua boleh pulang. Mulai hari ini, Tuan Chuchen diangkat sebagai penasihat negara kerajaan Jukyu. Di wilayah kerajaan Jukyu, Tuan Chuchen boleh keluar masuk dengan bebas. Patuh pada titah. Tuan, mengapa memilih tanah terlarang kuno? Bukan aku yang memilih. Zuo Huang yang memilih. Kau pikir kedatanganmu menemukiku benar-benar rencanamu sendiri. APA. 10 tahun lalu kau berlatih di pegunungan monster. Lalu kuselamatkan, padahal ayahandamu ada di sampingmu. Hanya saja kau tidak tahu.
Kau benar-benar bisa menahan diri. Hormat pada Yang Mulia. Dalam sebulan kau sudah membaca sebanyak ini. Sepertinya kau sangat suka membaca. Yang Mulia benar-benar memiliki mata yang tajam. Hamba tidak memiliki hobi yang unik. Tapi hanya suka buku. Guru negara, kau juga sudah jadi. Sumber daya yang kuberikan padamu, kau terima semua. Dapat banyak keuntungan, tetap saja serakah. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kekuatan Yang Mulia tidak perlu diragukan. Hidup matiku hanya tergantung pada keinginan Yang Mulia. Tapi aku yakin Yang Mulia tidak akan membunuhku. Juga tidak akan memaksaku melakukan apapun. Berdasarkan APA kau baca percaya diri? Karena tanah terlarang kuno. Kengerian tanah terlarang kuno, Yang Mulia lebih tahu dariku. Pergi ke tempat berbahaya seperti itu, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku ingin meminta Yang Mulia membunuh seseorang untukku. Siapa? Yuhua Zenren. Kau berani mengambil risiko membuat kemara. Hanya untuk memintaku membunuh leluhurmu. Apa tujuanmu melakukan ini? Balas dendam? Bukan, aku meminta Yang Mulia bertindak. Hanya untuk sebuah janji di masa lalu. Saat meninggalkan kerajaan selatan dulu. Aku pernah bilang akan mengantarnya ke liang kubur. Janji harus ditepati. Janji yang bagus, kalau begitu. Aku akan membantumu menepati janji ini. Leluhur. Setelah 50 tahun, akhirnya aku datang menepati janji. Saudara, kenapa kau kesini lagi? Seharusnya aku yang bilang itu. Saudara, kondisi tubuhmu tidak baik, jangan memaksakan diri. Aku baik-baik saja. Tempat ini, aku tidak bisa melupakannya. Saudara, menurutmu kakak Chuchen akan kembali? Tentu saja dia akan kembali. Karena dia harus menguburkan dan mengantarku. Hahaha. Apakah kau yang datang? Saudara ketiga. Aku tahu kau akan datang karena janjimu. Kau pasti akan menepatinya. Saudara, kau sebentar lagi akan mati. Lebih baik aku cepat-cepat ganti pakaianmu, sebelum mayatmu dingin. Nanti susah ganti bajunya. Dasar kau, meski aku sebentar lagi mati. Tapi aku belum mati kan? 50 tahun tidak bertemu, tidak bisakah kita ngobrol? Saudara ketiga, sudah sampai segini. Jangan bilang masih ada keinginan yang belum terpenuhi. Kau tahu aku paling takut ribet. Menguburkan orang juga asal-asalan. Tapi menyelesaikan wasiat bukanlah keahlianku. Omong kosong. Aku, sang saudara ketiga, bukanlah orang yang tak bisa menerima kenyataan. Hal yang tak bisa kuselesaikan semasa hidup. Setelah mati pun tak akan kususahkan siapapun. Aku hanya ingin memujimu sebelum mati. Tak bisakah itu? Tentu bisa. Pujian dari saudara ketiga sangat jarang kudengar. Memujimu itu untuk memberimu semangat. Tapi jangan terlalu sombong. Hidup manusia hanya sekali, seperti rumput di musim gugur. Tak peduli sehebat apa kau semasa hidup. Pada akhirnya, hanya akan berakhir di balik papan kayu ini. Apa gunanya ilmu bela diri? Senjata sakti apapun hanyalah seperti awan yang berlalu. Dulu kau menggunakan kayu kesambar petir milik guru untuk membuat peti mati. Kukira itu hanya sifat kekanak-kanakanmu. Tapi sekarang aku mengerti. Di Kil Chingyun, hanya kau yang paling bijak.
Kata-kata sedih sudah cukup. Cepat tunjukkan padaku. Petty mati seperti apa yang kau siapkan untukku? Baiklah, saudara ketiga. Aku menyiapkan untukmu. Peti mati dari kayu nan emas berkualitas tinggi. Kayu nan emas bisa melindungi jenazah selama ribuan tahun. Cobalah raba. Bagus. Tidak sia-sia aku menyayangimu. Sudahkah kau siapkan peti mati untuk guru besar? Sudah siap? Terbuat dari kayu persik tersambar petir berusia ribuan tahun. Dengan semua formasi yang kupelajari terukir di atasnya. Memastikan guru besar tak akan pernah bangkit dari kematian. Hahaha. Adik kecil, kau memang selalu memikirkan segalanya dengan matang. Saudara, ini adalah anggur bunga yang kubuat dengan metode kuno. 70 tahun penyimpanan membuat rasanya semakin sempurna. Kau dan guru pasti akan menyukainya. Saudara ketiga, guru. Selanjutnya, Su Chen akan pergi memenuhi janji pada guru besar. Meskipun kerajaan selatan telah mencaplok kekaisaran Dakian, tapi selama ini, kekuatan asli kedua negara juga banyak terkuras. Kini mereka menghadapi kerajaan Jukyu yang sangat kuat. Kerajaan selatan hanya bisa terus mundur. Zhuo Huang juga tak menghiraukan segala negosiasi dari kerajaan selatan. Langsung menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya dalam waktu sebulan. Zhuo Huang telah menggengkerkan kerajaan selatan. Sudah saatnya berakhir. Tak kusangka akan seperti ini. Zhou Huang, aku tak punya dendam padamu, mengapa kau terus memaksaku? Menerima tugas orang, setia pada yang dipercayakan. Menerima tugas dari siapa? Li Chuchen. Guru besar, lama tak bertemu. Aku datang untuk mengantarmu.